Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita memuji Tuhan dari pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya tetap nyata bagiku. Mari kita memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kehidupan hari ini ya Tuhan. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama kita membaca firman Tuhan. Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sedemikian firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat yang keempat. Dengan topik renungan harian kita pada hari ini, Tuhan akan menghapus air mata. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan, pergumulan hidup, sehingga meneteskan air mata. Ya, hidup di dunia ini yang diwarnai oleh berbagai situasi keadaan yang terkadang membuat kita jatuh ke dalam kedukaan, duka cita, ratap tangis. Bahkan juga tidak kurang sebenarnya sukacita yang kita rasakan. Ketika manusia hidup lahir ke dunia ini diawali dengan ratap tangis, air mata yang menetes, tangisan bayi yang baru lahir. Bahkan ketika kita manusia meninggalkan dunia ini, kepergian kita juga diiringi dengan tangisan. Demikian kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pada saatnya air mata ini akan berhenti pada waktunya Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Pada waktunya Tuhan, air mata itu tidak ada lagi, Tuhan menghapusnya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ini menjelaskan kepada kita kehidupan kita manusia di dunia ini. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ada banyak sekali pergumulan yang kita hadapi sebagai akibat dari dosa yang kita sudah lakukan, sehingga akhirnya membuat kita menitikkan air mata
Dan ketika Kristus datang yang kedua kali, setiap orang yang percaya kepadanya, yang setia sampai mati, itu ayat renungan harian kita yang kemarin ya, beroleh mahkota kehidupan. Setiap orang yang setia sampai mati kepada Kristus akan beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Dan pada waktu itu ya, pada waktu kedatangan Kristus kedua kali, langit yang baru, bumi yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan, Dia menghapus segala air mata dan maut tidak akan ada lagi perkabungan. Sungguh sebenarnya ini sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan menguatkan kita bahwa di dalam Tuhanlah ada keselamatan. Di dalam Tuhan air mata diubah menjadi mata air kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini juga mengajarkan bagi kita bahwa kehidupan kita ya tidak akan selamanya mengalami penderitaan, kesedihan, tetapi ada kekuatan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu janganlah terus berlarut dalam kesedihan. Kalaupun kita menghadapi pergumulan, duka cita yang mendalam oleh karena mungkin saudara-saudari kita yang sudah lebih dahulu kembali kepada Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan dinyatakan bagi kita pada hari ini bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Dan ketika Tuhan datang kedua kalinya dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Karena itu saudaraku, mari tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Meskipun ada duka yang kita alami, tetaplah berserah kepada Tuhan dan kita beroleh kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita Kidung Jemaat nomor 457. Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Di tengah penderitaan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Roh Kudus menguatkan kami, meneguhkan kami menghadapinya. Di tengah duka cita yang sedang kami hadapi, yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang Engkau panggil ya Tuhan di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dalam hidup itu tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita, karena yang ada adalah sukacita di dalam Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami, pulihkanlah hati yang sedang berduka oleh karena keluarga yang telah kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Tuhan juga memberkati saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, pulih dari sakitnya. Orang tua kami Tigan Ota, orang tua kami Bulang Eben, kakak kami Nandi Ciriupo, abang kami Bapak Melin, semua saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, apakah orang tua kami atau diri kami sendiri, Tuhan pulihkanlah, berikan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami di akhir pekan ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada, sehat-sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hari ini juga akan ada retreat PJJ Rawalumbu. Tuhan berkati semuanya berjalan dengan baik, cuaca mendukung, Tuhan berikan. Sehingga semua kegiatan kami juga berjalan dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap menjalani kehidupan kita dengan bersandar kepada Tuhan. Di tengah banyak mungkin pergumulan, penderitaan kita hadapi ataukah duka cita, ingatlah bahwa di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan. Dan ketika kita tetap setia sampai mati di dalam Tuhan, kita beroleh keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan ketika beraktivitas di akhir pekan ini, kalau kita keluar rumah jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.